kemarin ngomong tentang yang namanya apa? Schizophrenia pada anak Ah, ya. Ya, ah, sekali lagi schizophrenia pada anak itu jarang terjadi, ya. Jarang ya. terjadi karena ya sebabnya salah satunya ya pada anak-anak itu tidak rasional, tidak apa-apa gitu, ya. Anak-anak kon bapakku presiden, itu biasa, rek cilik-cilik gitu itu, ya itu. Bapakku presiden, kon tak celukno ngono, kon kalah mbek opo ngono. Oh tak celukno bapakku. Oh tak celukno anu jenderal ngono kan. Itu adalah ya, Biasa itu ya. adalah omongan Biasa. iya apa namanya? Apa namanya? Yang menjadi ciri dari yang namanya schizophrenia dalam hal ini adalah gangguan psikotik atau psikosa itu adalah masalah reasoning gitu ya. Jadi ada dua hal. Reasoning ini adalah dia tidak bisa melakukan limitasi. Satu pertama limitasi dan uh, reasoningnya itu hilang ya itu apa. Jadi dua hal ini adalah ciri utama. Jadi dia tidak bisa melakukan limitasi dan relasi itu susah itu ya limitasi. Jadi ya arek cilik mudonan dalan lah biasa Wim ya itu. Gak apa-apa kalau anak kecil loh iya itu ya. Kalau anak kecil terus kemudian dia telanjang di tengah jalan ya enggak apa-apa itu. Ya sembayang nang tengah dalan gak apa-apa arek cilik Wim. Nah, nek wong tuwek ya jembatan ya. Bayangkan ya, sembayang nang traffic light lah iki perlu diperiksa nang dokter Santi ngono ya itu. Ya ini kenapa yang namanya gangguan atau gangguan schizophrenia ini ya gangguan karena sekali lagi yang namanya gangguan mental itu adalah di mana seseorang itu mengalami kesulitan dalam berelasi gitu ya berelasi apalagi limitasi gitu. Nah pada anak-anak rasionalitas itu seringkali memang absen itu pada anak-anak ya. Pada anak-anak itu tidak dalam berelasi gitu ya. Ngomong apapun, anak ngoceh apapun, ambek ibu ambek bapak Wim, dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar. Misalnya, misalnya ya tadi itu. Oh, tak celokno Superman, ngono ya. Tak celokno Superman. Oh, tak celokno Batman gitu ya. Itu adalah kalau ada dua anak ngomong begitu, ini biasa itu anak TK itu ya. Oh, ya kalah Superman, ambek Batman, oh, ambek Godam, ambek Maza gitu ya. Tak celono Tuhan. Oh, no, no, no. Loh iya, loh iya loh. Itu biasa anak kecil tak celono Tuhan. Ono mana sing tuh kon ngomong Tuhan, kon tak celono riu ngono. Tuhan kalah. Lo misalnya, ini kan misalnya kenapa yang namanya pada anak itu akhirnya yang namanya schizophrenia itu jarang didapati gitu. Jadi kalau kita melibatkan yang namanya kita kan kemarin sudah membahas bahwanya yang namanya gangguan schizophrenia itu pada anak ya sama pada orang dewasa gitu ya. Pada anak orang dewasa melibatkan sejumlah masalah rasionalitas, perilaku, emosi gitu ya. Kan sama pada dasarnya kan pada orang dewasa ya begitu gitu. Hanya saja pada anak itu gejala dan tandanya itu sulit dibedakan dengan anak-anak pada umumnya. Misalnya perilakunya itu apa? Perilakunya itu yang bervariasi itu delusi. Loh anak delusi kan biasa gitu. Ya biasa wajar lah. Oh aku koncoan mbek anu apa Gundala Power Putra Rangers. Petir loh. Power Rangers. Iya Power Ranger enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Wah, aku berkawan sama Power Ranger. Loh, enggak apa-apa. Mereka yakin Power Ranger ada beneran. Ya, enggak apa-apa. Anak kecil gitu. Nek kon bermasalah Win, ya itu. Lah itu delusional. Jadi delusi itu sebetulnya batas-batas loh ya. Batas-batas antara orang itu psikosa apa enggak, delusi gitu. Kalau halusinasi kan wis jelas ya, halusinasi
itu sudah jelas kalau halusinasi. Kalau halusinasi ya jelas ya, dia sebetulnya dia tidak melihat apa-apa, tapi dia merasa melihat. Nah, itu sudah jelas kalau kalau halusinasi itu sudah jelas. Tapi kalau delusi ini, nah itu tadi ya itu. Nah, karena yang namanya delusional ini juga eh, ambang batas-batas yang tipis ya antara yang namanya orang realitanya itu genah sama enggak gitu ya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi pada anak-anak halusinasi, delusi, terus kemudian omongannya tidak teratur. Lah ya kan biasa anak-anak itu ngomong tidak teratur. Jadi sulit dibedakan antara gejala schizophrenia pada anak dan anak-anak pada umumnya gitu. Makanya lah koyo aku iki Wim gitu ya. Sampai SMP apa jenenge? Eh, halusinasi loh ya. Karena anak-anak halusinasi ya masih wajar lah ini. Nah, gejala schizophrenia ini kalau kita berbicara pada umumnya kan kita udah bicara itu ya. Biasanya muncul itu pada usia likuran gitu ya. Pertengahan usia 20-an lah ya. Itu ya jadi sebenarnya nggak umum schizophrenia pada anak ini ya. Tapi kalau sebelum 18 tahun muncul itu lah itu pada remaja ya tuh. Kalau terjadi di bawah 13 tahun, itu sangat jarang terjadi. Meskipun kalau terjadi, angel hilang-hilangan Wim itu. Ya kalau sudah sejak anak-anak itu makin dini muncul yang namanya gejala schizophrenia itu. Schizophrenia pada anak itu sulit menghilangkan. Nah, gejalanya itu ya variasi, Wim ya. Variasinya ya macam-macam gitu ya. Untuk jenisnya, ya tingkatannya gitu ya, keparahannya gitu. Kan misalnya kalau orang dewasa menelantarkan dirinya, menggelandang terus nggak mau mandi gitu ya, itu menggelandang nggak mau mandi gitu ya, nggak mau bergaul, udah jelas lah ya gitu. Arek cilik gak gelem atus nggak mau mandi kan sulit dibedakan dia ini waras apa enggak gitu ya anak-anak gitu. Ya itu jadi ya periode bisa memburuk gitu ya. Nggak mau mandi sampai main game sampai bau. Anak Wim itu anak koncoku main game. Mau pirang-pirang dino main game sampai mambu gitu ya. Ya tapi kan waktu diperiksa dibawa ya aku diminta ayo periksa itu. Enggak, dia bukan psikosa itu. Ya, dia bukan psikosa itu. Nah, ini jadi sulit dikenali itu, sulit dikenali gitu ya. Ini ini peserta berapa, Wim? Kamu tanya di situ kok peserta berapa? 100 108. Oh, 108. Oh, berarti ini nggak penting. Nggak penting itu. Yang penting nanggonmu sono, nggak ada masalah. Lah ini kalau kita berbicara mengenai apa tanda-tanda ya, tanda dan gejala awal schizophrenia pada anak itu ya sulit dibedakan dengan gangguan-gangguan mental pada umumnya, misalnya keterlambatan menguasai bahasa. Lah aku pian ya ngono ya toh gitu. Ya maksudnya itu berbicara, menguasai, paham itu bahasa Arab paham, bahasa Persia paham, tapi ngomong susah gitu ya. Ini keterlambatan menguasai bahasa, terlambat berjalan. Loh lah yuk, banyak anak terlambat berjalan itu ya. Banyaklah anak terlambat berjalan. Terus kemudian apalagi ya? Apa namanya, mempunyai kebiasaan motorik yang tidak sama dengan orang lain. Misalkan sikile dioba-obano, sikile dioba-obano, gode-gode gitu. Nah, ini sama dengan gangguan-gangguan misalnya dalam dalam apa gangguan anak apa dalam gerakan itu namanya
involuntary movement. Jadi dia gerak-gerak sendiri gitu. Ini sulit dibedakan. Nah, misalnya gejala-gejalanya yang tabrakan atau mirip dengan autism loh. Ini loh ya. Ini kan sulit dibedakan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi yang namanya gangguan schizophrenia ini kan masalahnya adalah gangguan limitasi dan relasi ya, Wim. Relasi dia kesulitan menentukan dia ini ngomong ambek ibu ambek ngomong ambek ambek koncone dianggap podo ngono ya, dianggap sama gitu ya. Terus kemudian limitasinya juga nggak bisa dibatasi, jadi ya ngomong seenak-enaknya gitu ya, ngomong jorok kemproh lah itu, misuh-misuh itu ya. Nah itu adalah gejala-gejala yang sulit dibedakan pada umumnya dengan anak yang mengalami schizophrenia itu. Tapi ada hal-hal khusus yang ya tumpang tindih dengan gejala yang lain, tapi mungkin ini akan menjadi gambaran awal. Mendadak dia itu menarik diri dari teman dan keluarganya. Nang kamar ya. Lek nang kamar moco gak apa-apa Wim gitu ya. Gak moco meneng gitu ya. Ya nang kamar, kalau di kamar terus ada yang dilakukan ya enggak apa-apa, yo main game. Ya. Tapi ini di kamar terus meneng itu ya. Gitu. Kalau meneng terus iki meneng bahaya gitu. Itu yang itu terus kemudian ada lagi penurunan kinerja atau apa ya, prestasi di sekolahnya mendadak turun gitu ya, mendadak turun ya. Biasanya gak tahu oleh-oleh mendadak oleh papat ya. Nah, itu aku ono koncoku sing ngono iku ngono. Biasanya iku biasa ya. Terus oleh papat gitu ya, oleh telu ngono. Ya mulai gitu. Terus kemudian apa ya? Insomnia, gak iso turu lho lah. Iya padha ambek aku ya gitu ya. Lah ini kan sama dengan aku ya gitu. Insomnia. Tapi sakjane Wim, sakjane ngono ya. Aku sakjane meh bablas schizophrenia lho. Ah, ya bener lho, untung lho ya gitu. Kalau seandainya lho bener ini terbantu dengan pengetahuan kognitifku gitu ya. Karena waktu itu loh aku ini ya karena aku juga sempat yakin bahwa aku ini sakti loh, ini bahaya. Bahaya ini loh. Loh bahaya Wim itu ya. Loh, Pak bayangin aja. Wim kalau kamu itu ikut misalnya ikut torekot yang belajar tenaga dalam. Loh kamu percaya loh dirimu ini sakti. Bener itu. Loh bener itu. Lila gak delusi itu ya. Bener loh iya ini ya itu. Ini aku pernah dalam rentang hidupku merasa aku ini sakti pernah gitu. Jadi sakjane itu ya ada gejala-gejala hanya saja ya waktu itu terus kemudian aku ini berhalusinasi kok ini. Nah, masalahnya itu kalau orang berhalusinasi dan dia sadar bahwa itu halusinasi ya nggak apa-apa itu. Karena halusinasinya itu bisa diminimalkan mengganggu relasi dengan orang lain, dengan orang yang real gitu ya itu. Bayangin aja terus kon ngomong mbek koncomu terus kon noleh nang halusinasimu. Sik aku iki koncoku iki penting lho karena iki wong iki lho kancamu mesti arek iki ana prewangane ngingu gendruwo lho enggak Wim. Kalau di dalam masyarakatmu itu kodam. Nah, jadi masyarakatmu itu mengalami schizophrenia bersama. Mengalami schizophrenia bersama. Lah wong kon halusinasi dipikir oleh kodam lho repot itu ya. Kodam lah repot. Kowe duwe kodam lho padahal asline kowe iki gendeng ngono ya itu. Ya itu sulit tidur. Terus kemudian apa ya? Gampang ngamuk Wim lho ya iku. Gampang ngamuk ya. Lek iku gak pokoknya nggare aja nemen-nemen ae. Aku iki lek gak digarai nemen gak ngamuk. Lek nemen wae aja takon dosa ngono ya. Aja takon dosa lek nemen ya. Sakjane terlek tak parani lho. Ya. Terlek tak paran. Pokoknya gak nemen-nemen ae aja nggarai nemen-nemen. Nek nemen-nemen tak uber sampai tekan kamar Roma. Beneran iku ngono. Nah, iya itu terus kemudian perilaku yang bizar. Apa bizar iku aneh ya.
aneh perilakunya. Kayak kon ngono lah, ngono ya. Perilaku bizar, aneh itu. Perilakunya aneh itu. Aneh aneh itu perilaku bizar itu ya tidak seperti orang pada umumnya. Misalnya ngomong dewe, mari guyu-guyu dewe, ngono ya. Nah, pada anak-anak kan biasa itu ya, ngomong dewe, dalang, pada anak itu biasa. Nah, ada lagi yang apa? Yang dianggap tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa seorang anak itu mengalami tanda-tanda awal schizofrenia itu menggunakan obat-obat terlarang. Nah, itu pada anak-anak itu. Jadi hati-hati, weh. Nek ana arek cilik terus nggawa ai-ai bonang dindik lho, hati-hati itu lho. Aku iki ono itu. Aku pernah lihat anak kecil bawa ai-ai bon. Ngono enak ha, lu bayar iki ngono ya. Aku gone AOK, Dok. Aku gone AOK tak pangan. Eh, nah, tapi ya pada sebetulnya kalau pada anak dan remaja itu ya eh, delusionalnya itu kemungkinannya lebih kecil, Wim, gitu. Delusionalnya itu karena delusionalnya itu terprovokasi atau dipengaruhi oleh delusional bersama, gitu ya. Ini ngomong ya soal apa namanya tadi itu anak-anak ngomong soal Batman, ngomong soal Superman itu kan nggak ada diada-adain itu ya delusi sebetulnya delusi barang nggak ada diada-adain. Loh, tapi kalau barang nggak ada diada-adain tapi kita memahaminya sebagai ya memang itu realita intersubjektif ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu bilang sama Indonesia ini sebelum bumi ada Indonesia sudah ada lah iki delusi kon iki ngono. Ya Indonesia ini sebelum bumi ada itu adalah Nur Indonesia gitu misalnya gitu ya. Misalnya itu sebelum alam semesta ini ada cahaya Nur Indonesia misalnya. Ya itu kalau kita memahami bahwa Indonesia itu adalah ya sudah lah ya Indonesia itu ikatan kita bersama membentuk kekuatan kita bersama ya misalnya terus kemudian harus kita jaga NKRI harga mati ya. Kenapa harga mati? Karena belinya di swalayan. Lek nang pasar tradisional seisok dinyang gitu. Misalnya ngono ya itu ini adalah tanda-tanda. Jadi kemungkinan kecil ya apa remaja anak-anak itu mengalami delusi. Delusi. Nah, tapi ya itu tadi ngomongnya itu ya geladra itu kan karena tadi itu ngomong tak celokno rintintin gitu ya. Rintintin. Rintintin. Oh, ini tak celokno Luken. Luken ngerti kan Luken? Luken itu ada film dulu tuh ada film Luken itu manusia serigala gitu, serigala. Dia dipiara Luken gitu ya. Tak celokno Luken. Itu anak kecil-kecil ngomong begitu itu bukan delusional memang anak-anak begitu gitu ya. Tapi pada anak-anak dan remaja itu lebih cenderung mengalami halusinasi visual lah ya itu. Ya itu schizofrenia pada anak lebih cenderung mengalami halusinasi visual. Lihat itu. Meskipun ya pendengaran atau apa namanya? Pendengaran atau penciuman ya mungkin tapi lebih cenderung mengalami halusinasi. Kalau delusi enggak. Kalau delusi itu tandanya itu kamu begitu dipertanyakan delusionalmu, wah kamu itu berargumentasi, wah ini delusional, ini ada beneran ini, wah, macam-macam lah itu namanya delusional itu ya. Nah kalau itu adalah pada anak-anak itu ya, nah pada anak-anak dan remaja ya sulit dibedakan dengan anak-anak pada umumnya harus diperhatikan betul. Makanya kalau kemudian ada perubahan perilaku atau perubahan gerak-gerik anak gitu, itu sebaiknya diperiksakan segera ke psikologi anak atau ke psikiater anak. Terus tadi ngomong gejala-gejala awal ya, Wim. Kalau kita sekarang berbicara mengenai gejala-gejala apa itu berikutnya ya, lanjutnya itu yang apa namanya tadi yang khas tadi itu adalah delusi dan halusinasi itu khas ya itu khas. Terus
pemikiran yang lompat-lompat gitu ya. Pemikiran itu yang lompat-lompat, bukan hanya kata-kata. Kalau kata-kata ini ideku itu dari kecil itu ngomongku itu lompat-lompat. Jadi flight of idea gitu ya. Ngomong gitu. Itu ada ini bisa dianggap sebagai gejala-gejala atau tanda yang bisa dilihat. Pemikirannya tidak teratur. Loh, kok niku gak ngerti? Kamu tuh tidak tahu. Aku itu. Malaikat itu tak jauh omong-omongan loh ya. Gitu. Terus begitu lompat terus loh, semua itu harusnya bisa ngomong sama malaikat loh ya. Lompat lagi gitu. Dia habis ngomong sama malaikat terus orang apa? Kalau kalian nggak bisa ngomong malaikat, berarti kalian harus belajar sama aku. Nah, aku ki belajar nang langit misalnya ya gitu. Itu adalah tanda-tanda pemikirannya tidak teratur gitu ya. Terus tadi ya, terus kemudian perilaku gangguan-gangguan motoriknya itu semakin tidak teratur gitu ya. Semakin banyak gangguan-gangguan motoriknya tadi ya, oba-oba dewe gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda awal dan lanjutan dari skizofrenia pada anak. Wes.